Selanjutnya, pembacaan doa. Pada Bapak Lestanto MPSE, kami persilahkan untuk memandu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah acara ini kita buka dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir dinilai ibadah oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masuki acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi Unsurya kepada Ibu Tutik Siswanti SEMSI. Kami persilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber 1 yaitu Dr. Baik Hana Susanti, MSc. Selamat pagi Ibu. Kemudian narasumber yang kedua Ibu. Kemudian yang saya hormati narasumber yang kedua Bapak Adi Praditya, MPD. Kemudian narasumber ketiga Bapak Tri Agustiawan, MKom. Terima kasih Bapak Ibu narasumber sekalian. Kemudian yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpam, Bapak Dr. Haji Endang Ruhiyat SEMM CSRA CMA. Terima kasih Bapak. Kemudian yang saya hormati juga Kaprodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpam, Dr. Ali Madisyah SEMM. Kemudian juga yang saya hormati moderator kita hari ini Dr. Sri Retnaning Sampurnaningsih MSc. Kemudian yang saya hormati Kaprodi udah join ini tadi tinggal aja. Tadi Bunia yang Permatasari dan Kaprodi Akuntansi Bapak Setiadi SEMM. Kemudian ini narah hubungnya yaitu Bu Veritia SEMM. Selamat pagi Ibu. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan mahasiswa baik dari Fakultas Ekonomi maupun dari Unsurya yang sudah hadir dalam kegiatan webinar hari ini. Yang saya hormati juga untuk seluruh tamu undangan dan juga Ketua Panitia Ibu Vera. Selamat pagi Ibu, terima kasih sudah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik. Dan Bu Vera sebagai panitia, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini memberikan tambahan nilai kepada anak-anak didik kami sehingga kita bisa memberikan pembekalan kepada mahasiswa kami mau dari Unpam maupun Unsurya pada saat nanti mereka sudah selesai. Mudah-mudahan mahasiswa semuanya bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, bertanya sebanyak-banyaknya karena di sini ada narasumber-narasumber yang luar biasa. Saya yakin setelah mengikuti kegiatan ini kita akan lebih memahami, mengerti tentang apa itu AI. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruh panitia. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar, mendapatkan manfaat dan mendapatkan berkah bagi kita semua. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini masih ada beberapa kekurangan-kekurangan. Terima kasih sekali lagi. Selamat mengikuti kegiatan webinar sampai selesai. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang kepada Dr. Haji Endang Ruhiyat SEMM CSRA CMA. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Reisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ada gagal video.
Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di kesempatan pagi yang baik ini kita sekalian terutama yang hadir melalui jejaring Zoom ini masih diberikan kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kerangka insya Allah kita niatkan bersama ibadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kesehatan ini benar-benar kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam kerangka untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kontribusi kita kepada khususnya mahasiswa dan tentu saja lebih luasnya kepada masyarakat bangsa Indonesia yang luar biasa. Yang terhormat dan insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dekan Fakultas Ekonomi Unsuria, Ibu Tutik Siswanti SMSI. Salam kenal Ibu. Kemudian narasumber Ibu Dr. Baik Hana Susanti, MSc. Alhamdulillah Ibu berkenan untuk berbagi sharing keilmuannya. Kemudian narasumber kedua Bapak Adi Praditya MPD. Dan juga narasumber ketiga Bapak Tri Agustiawa MKom. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mau berbagi ilmu dengan kita sekalian dan terutama juga dengan para mahasiswa KM. Kampus mengajar, kampus merdeka. Jadi sekali lagi, mari kita tingkatkan kolaborasi kerjasama ini, bukan hanya sebatas webinar, mungkin nanti kesempatan berikutnya ada workshop, mungkin berikutnya ada PKM, dan lain-lain selanjutnya. Saya kira itu Bapak, Ibu, para mahasiswa sekalian, sekali lagi ucap terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berjibaku melaksanakan acara webinar ini sehingga terselenggara dengan sebaik-baiknya. Tiada gading yang tak retak. Namun demikian, ketika ada sedikit kesalahan, mohon dimaaf dan perlu dimaklumkan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Bapak. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Terima kasih Pak. Pak Dekan. Selanjutnya adalah pemberian cindramata yang akan diberikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi Unsuria, Ibu Tutik Siswanti SEMSI, pada para narasumber dan moderator. Kepada Ibu Tutik, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber dan moderator. Mohon izin ini menyampaikan sedikit cenderamata sebagai kenang-kenangan bahwa Bapak Ibu sekalian menjadi bagian dari kegiatan ini. Mudah-mudahan berkenan untuk menerimanya. Mohon izin Pak Dekan Unpam, FE Unpam, kami menyerahkan kenang-kenangan kepada narasumber dan juga moderator. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan moderator, mohon izin. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selanjutnya, akan saya serahkan kepada Dr. Sri Retnaning Sampurnaningsih, MSc. Kami persilahkan, Ibu. Terima kasih, Master of Ceremony, Mbak Reisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Syukur Alhamdulillah webinar nasional pada hari ini dihadiri oleh lebih dari 200 peserta dari Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma dan Universitas Pamulang secara online dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma, Ibu Tutik Siswanti, SEMSI. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, Bapak Dr. Haji Endang Ruhiyat, SEMM, CSRA, CMA. Ketua Prodi Manajemen Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma, Ibu Rita Intan Permatasari, STPMM. Selamat pagi, Bu.
Ketua Prodi Manajemen Universitas Pamulang, Dr. Ali Madinsah, SEMM. Dan tentunya para narasumber kita yang luar biasa pada webinar nasional hari ini, yang kami hormati Ibu Dr. Baik Hana Susanti, MSc, Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Bapak Adi Praditya, MPD, Bapak Tri Agus Setiawan, berikutnya beliau sebagai data scientist, trainer IT, dan data management consultant Multimatics ID. Selamat pagi, Pak Tri. Halo, selamat pagi Selamat Ibu. pagi, Salam iya. kenal. Salam kenal juga. Oke, baik Bapak Ibu yang kami hormati dan adik-adik mahasiswa yang kami cintai. Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa tema webinar nasional pada hari ini adalah Artificial Intelligence menguasai dunia bisnis. Untuk itu, kita sangat membutuhkan informasi sekaligus pengetahuan dan bagaimana upaya menyamakan persepsi sebagaimana yang kita harapkan pada webinar nasional pada hari ini. Sebelumnya, kami sampaikan ketentuan dari webinar hari ini, yaitu narasumber diberikan waktu 40 menit, selama pemateri tidak ada interupsi. Setelah 3 materi disampaikan, adik-adik mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan dan dapat disampaikan pada chatroom atau langsung dengan melambaikan tangan, raise hands. Pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas baik di chatroom maupun langsung. Pada akhir webinar akan dipilih 5 pertanyaan yang bagus dan akan mendapatkan door prize. Jadi, mohon adik-adik mahasiswa tercinta untuk menyimak presentasi pada hari ini. Selanjutnya, segera kami persilahkan narasumber pertama, yaitu Ibu Dr. Baik Hana Susanti, MSc. Selamat pagi, Ibu Dr. Baik. Pagi, Bu. Salam kenal. Terima Salam kenal kasih. juga, Ibu. Sebelum presentasi, izinkan saya untuk menyampaikan singkat CV Ibu Dr. Baik. Mohon maaf ini, ya. Mungkin bisa operator menayangkan CV beliau. Sekaligus akan saya bacakan. Mohon maaf saya singkat baca Ibu karena ini panjang. Pengalaman beliau panjang. Ibu Dr. Baik Hana Susanti, MSc. Beliau adalah dosen dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga co-founder dari Artificial Intelligence Center Indonesia. Pendidikan beliau yang diraih adalah Bachelor of Aquaculture dari Institut Pertanian Bogor. Berikutnya Master of Science in School of Environmental Research and Development dari Asian Institute of Technology, Thailand. Dan doktor beliau dalam bidang Science Education dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dan banyak pengalaman beliau dalam bidang Artificial Intelligence, yaitu dimulai tahun 2019 ya Ibu ya, sebagai partisipan on the training of trainer Artificial Intelligence for Education di Shanghai. Kemudian di 2020 beliau aktif membuat curriculum development dalam bidang Artificial Intelligence on Electronic Engineering Study Program di Faculty of Engineering Yogyakarta State University. Kemudian beliau sebagai member for the improvement of the ESR Smart Restaurant System in Jakarta. Dan juga banyak sekali beliau sebagai speaker, salah satunya di, ini luar biasa Ibu, di Artificial Intelligence Days for Kids. Kemudian laris, Bu. Betul, luar biasa Ibu. Dan ini ilmunya sangat kekinian ya Ibu ya, belum tentu semua bisa mengetahui. Kemudian juga beliau sebagai speaker on Artificial Intelligence Education Workshop for Vocational Teachers, juga for elementary to high school student. Begitu juga di tahun 2021, Ibu banyak menjadi narasumber, seperti narasumber di webinar demokratisasi pembelajaran
Artificial Intelligence, di Nusa Aksara Teknologi, begitu juga di webinar konsep computational thinking di SIT Nurul Fikri, dan beliau juga sebagai narasumber di webinar pemanfaatan teknologi artificial intelligence di era pandemi. Luar biasa Ibu. Mungkin kalau kita di seminar tepuk tangan dulu adik-adik mahasiswa terhadap prestasi beliau ini. Terima kasih. Ya, selanjutnya kepada Ibu Dr. Baik Hana Susanti, MSc, kami persilahkan Bu. Baik, terima kasih Bu Sri, luar biasa. Ibu yang Terima luar kasih biasa. sekali lagi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat Bapak dan Ibu. Yang terhormat, yang pertama tentu ke Bapak dan Ibu Dekan, baik dari Unpam maupun Unsuriah, Bu Tuti, Pandang. Salam kenal Bapak dan Ibu. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu Kaprodi dari Unpam dan Unsuriah. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Ibu dosen dari Unsuriah dan Unpam, Bapak Ibu panitia, Bapak Ibu narahubung nih yang luar biasa. Dari tahun kemarin ya Bu Sri ya, kita merencanakan kegiatan ini. Alhamdulillah hari ini bisa terlaksana dengan baik. Teman-teman mahasiswa, luar biasa hari ini di awal tahun ya, kita sudah membuka dengan kegiatan yang luar biasa, dengan peserta yang luar biasa, hampir 250 orang. Luar biasa Bu, terima kasih sudah berkenan untuk mengundang kami dari Artificial Intelligence Center Indonesia. Seperti yang dibacakan oleh Bu moderator tadi, saya sebenarnya PNS-nya di UIN Pandang, ini tetangga nih Bu Tuti dengan Unpam nih, saya di UIN Jakarta di Ciputat. Tapi kemudian kalau istilah teman-teman di UIN itu lagi perform seperti layaknya kecerdasan manusia. Gitu ya. Jadi bentuknya sih bebas. Nah, contohnya mungkin yang kita kenal sehari-hari ada speech recognition, ada decision making system gitu ya, ada recommendation system, ada face recommendation, ada NLP dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita sebut dengan AI dalam kesempatan yang sekarang ini. Sorry, ini nggak bisa. Nah, di dalam dunia AI, Bapak dan Ibu, mungkin kita mengenal juga beberapa istilah ya. Yang pertama ada weak AI atau AI lemah gitu ya. AI lemah ini adalah sebuah mesin atau sebuah sistem dengan menggunakan AI yang bisa merespon sebuah situasi yang spesifik, tapi dia tidak bisa berpikir sendiri gitu ya. Contoh misalnya chatbot misalnya, dia hanya bisa menjawab kalau kita bertanya sesuatu. Oke. Kemudian misalnya printer dia bisa ngeprint kalau kita memerintahkan sesuatu. Jadi dia tidak bisa berpikir sendiri, tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa ada specific situation yang diberikan oleh manusia. Nah, ini yang kita sebut dengan weak AI. Weak AI ini yang menguasai sekarang Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya yang ada di yang di genggaman kita sehari-hari gitu ya. Misalnya Maps lah ya yang sangat apa ya useful buat kita sekarang gitu, itu termasuk salah satu adalah weak AI. Yang kedua adalah strong AI atau AI yang kuat kalau kita nyebutnya. Jadi strong AI ini adalah sebuah mesin yang bisa berpikir dan bertindak seperti manusia. Bagaimana dia berpikir dan bertindak? Dia akan belajar based on their experience. Jadi dia akan menyimpulkan dari pengalaman yang diberikan sebelumnya. Nah, pengalaman itu apa? Ada data yang ada di situ. Tapi Bapak dan Ibu sampai sekarang strong AI ini belum ada, ya, belum ada yang terekspos dengan luas begitu ya. Jadi belum ada mesin yang bisa
jalan sendiri, mengambil keputusan sendiri based on their experiences gitu ya. Ini hanya bisa kita lihat di film-film Hollywood lah ya. Jadi masih berupa dunia yang belum real banget. Tapi sebenarnya ada beberapa kabar gitu ya bahwa ini sebenarnya sudah ada, tapi belum diekspos secara luas. Mungkin menunggu saat yang tepat atau seperti apa kita belum tahu. Kayaknya sih dalam waktu dekat Strong AI ini akan mulai muncul gitu ya, terutama ini kabar terakhir yang saya dengar itu adalah dari sisi keamanan ya. Jadi prajurit-prajuritnya itu sudah bukan manusia lagi, tapi juga sudah berupa mesin, berupa sistem yang bisa mengambil keputusan dan bisa bertingkah seperti manusia based on their experiences. Jadi tidak lagi diperintah tembak ke kiri, tembak ke kanan, tapi dia sudah bisa mengambil keputusan itu sendiri. Tapi ini belum ada sampai sekarang yang terekspos secara luas. Nah, yang menarik sekarang yang ketiga ini adalah machine learning. Nah, ini adalah aplikasi dari AI yang membuat sebuah mesin, sebuah sistem memiliki kemampuan untuk belajar dan berimprovisasi tanpa bantuan dari manusia atau program-program baru. Nah, ini yang banyak sekarang digunakan oleh kita. Ya, jadi misalnya Bu Sri misalnya beli kerudung aja di marketplace 2 kali aja beli kerudung atau baru buka aja kerudungnya. Besoknya di wall kita udah masuk tuh semua yang terkait tentang kerudung ya. Misalnya Bu Tuti beli tas sekali aja di marketplace. Besok itu udah semua wall kita udah semuanya tentang tas gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan sistem rekomendasi. Jadi sistem itu langsung memberikan respon tanpa ada campur tangan dari manusia atau programmernya lagi. Nah, itu yang kita sebut dengan machine learning. Machine learning ini yang banyak sekali sekarang kita lihat dan sudah beradaptasi dengan masyarakat, terutama teman-teman mahasiswa nih. Kayaknya kalau teman-teman mahasiswa sekarang udah males ke Tanah Abang gitu ya, Bu Sri, Bu Tuti ya. Kalau kita sih masih senang jalan ya. Kalau teman-teman mahasiswa kayaknya mending pakai machine learning dibandingkan pergi ke Tanah Abang hanya untuk beli 1 jilbab gitu ya. Jadi machine learning ini yang sekarang lagi mendominasi kehidupan kita sehari-hari. Ini sedikit saya gambarkan AI di sekitar kita gitu Bapak dan Ibu. Chatbot sekarang sudah sudah masuk ke berbagai lini gitu ya, kesehatan, kemudian untuk customer service dan lain sebagainya. Kemudian language translation, jadi kita nggak usah takut sekarang kemana-mana Bapak dan Ibu, teman-teman ya, tinggal tunjukin aja kita mau ngomong apa nanti diterjemahin. Itu language translation-nya any languages gitu ya. Kemudian facial recognition, kalau teman-teman misalnya di Facebook mengupload sebuah foto, nge-tag teman-temannya, nah itu yang kita sebut dengan facial recognition. Kemudian personal assistant Siri ya, jadi kita sekarang sudah bisa memerintahkan HP kita ya, Siri call siapa, Siri open aplikasi apa dan lain sebagainya. Kemudian juga purchasing recommendation tadi yang kita diskusikan di awal. Pertanyaan kedua adalah why? Kenapa AI gitu ya? Kenapa artificial intelligence? Karena memang di beberapa dekade ini, di beberapa waktu tahun-tahun terakhir ini Bapak dan Ibu, AI sudah jadi gosip lah ya, sudah jadi pembicaraan sehari-hari, sudah jadi kebutuhan sepertinya sekarang. Nah, hal ini dipicu satu tentu digital ekonomi, tadi Pak Dekan sudah menerangkan bagaimana digitalisasi, personal digitalization itu sudah menjadi kebutuhan ya, arena pelatihan SDM yang tertarik di bidang AI gitu. Jadi apa yang kita kembangkan di sini, ini saya loncat aja karena tadi saya sudah terangkan apa yang kita kembangkan di IC, di bisnis bidang pendidikan AI ini. Pertama kita membangun lab-nya. Jadi di IC, mungkin teman-teman Ibu Bapak yang pernah ke IC sudah lihat ruangannya, kita mengembangkan ruang-ruang laboratorium AI, baik dari SD untuk anak-anak SD sampai perguruan tinggi, Bapak dan Ibu. Jadi kita sudah memiliki lab-nya, kita sudah kembangkan juga modulnya, gitu ya. Jadi intinya kita tidak menunggu sampai anak-anak jadi untuk menjadi pemain.
bisnis di bidang AI, tapi kita siapkan dari dia tingkat SD. Ya, jadi ini kurikulumnya kita kembangkan. Kemudian ada 8 kurikulum yang sudah selesai Bapak Ibu yang kita peruntukkan untuk anak-anak SD, SMP, SMA, SMK sampai perguruan tinggi. Nah, ini sudah kita susun per jenjang Bapak dan Ibu. Jadi sekarang IC ini menerima pelatihan AI ini baik di IC sendiri maupun bekerja sama dengan beberapa sekolah. Yang berjalan Bapak Ibu di weekend itu IC penuh Bapak Ibu dengan anak-anak SD sampai SMA ya yang ingin belajar tentang AI. Nah, jadi kalau Bapak Ibu berkesempatan ke IC, kalau mau rame itu hari Sabtu dan Minggu Bapak dan Ibu, karena kita punya hampir 100 murid gitu ya, 100 siswa yang datang setiap minggu secara individual untuk belajar AI ini. Kemudian di hari kerja Bapak dan Ibu, kita kerjasama dengan beberapa sekolah. Ada sekolah yang memasukkan AI ini sebagai ekstrakurikulernya, ada juga sekolah yang akan, ini belum Bapak Ibu, belum akan memasukkan pembelajaran AI ini sebagai intrakurikulernya. Dan kita menyambut baik Bapak Ibu, jadi mudah-mudahan ini bisa terlaksana kerjasama dengan sekolah ini gitu ya. Kenapa baru sekarang gitu ya? Karena kita siap dari 2019 Bapak dan Ibu, semua modul, semua tempat, media dan lain-lain siap di Maret 2020. COVID. Jadi kita harus bersabar dulu sampai COVID ini reda. Terus terang kami baru jor-joran gitu ya dalam tanda petik untuk kerjasama untuk membuka IC ini secara luas itu mulai awal tahun 2022. Karena sebelum tahun 2022 kami nggak dapat izin. Pokoknya UI close, kita juga close gitu ya. Jadi nggak boleh untuk kegiatan yang utama aja nggak boleh, apalagi kita gitu kan. Jadi kami harus bersabar. Maka di kesempatan 2 tahun itulah kita kemudian mengembangkan modul-modul yang terkait dengan pembelajaran AI ini. Ini adalah di samping ruang dan modul kita juga nyiapin medianya Bapak Ibu. Media pembelajarannya udah sangat bagus gitu ya karena kita menggunakan robot yang sudah jadi, sistem yang sudah jadi gitu ya dari mulai tingkat SD sampai SMA. Jadi robotnya juga khususon gitu Bapak Ibu, untuk anak SD robotnya beda, untuk SMA beda, untuk perguruan tinggi beda. Selain itu juga kita menggunakan kit, jadi kayak Lego gitu untuk dibuat menjadi sistem dia boleh berbentuk robot dan lain sebagainya. Di samping itu Bapak Ibu ada beberapa juga pembiasaan anak-anak atau teman-teman untuk berkomunikasi atau untuk beradaptasi dengan dunia yang memang akan datang gitu, yaitu dunia robot gitu ya. Jadi ada robot yang memang kita dedikasikan untuk entertain, ada robot yang untuk olahraga gitu ya, ada untuk ini mungkin yang agak besar ini yang cruiser, ini biasa kita pakai untuk navigasi, menyambut tamu, kemudian untuk muter video dan lain sebagainya. Jadi kita ingin bahwa anak-anak yang belajar AI ini juga terbiasa untuk melihat hal-hal yang terkait dengan teknologi tinggi ini. Jadi kalau biasanya anak-anak komentarnya dulu aku lihatnya di Jepang, aku lihatnya di Korea gitu ya. Kalau saya bilangnya nggak usah jauh-jauh ke Jepang deh, ke sini aja ke Depok kita punya robot yang sudah sangat canggih. Jadi saya inginnya mereka punya kebanggaan ya bahwa di tempatnya, di negaranya juga kita sudah mulai bermain dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, ini kita juga ngembangin knowledge roadmap-nya, Bapak dan Ibu. Jadi, anak-anak atau adik-adik yang belajar ini sebenarnya sudah kita susun. Ya, sudah kita bangun bagaimana mereka mulai beradaptasi dengan AI ini, dimulai dari AI experience pada saat dia elementary school sampai AI research untuk teman-teman di perguruan tinggi. Bapak dan Ibu, sekarang AI research di IC itu sedang jalan 3 penelitian. Yang pertama tentang nanosensor, itu kerjasama dengan fisika, kemudian genomik, kerjasama dengan Fakultas Kedokteran, kemudian citra maya retina kalau kita nyebutnya, itu kerjasama dengan matematik. Jadi bagaimana mendeteksi penyakit hanya lewat retina aja. Foto retina ketahuan deh kita sakit apa, kan gitu. Nah, itu sedang berjalan. Selain itu juga, mungkin ada nanti di belakang juga, kita sudah kerjasama dengan BRIN, Bapak dan Ibu, untuk bidang edukasinya, gitu ya. Kita juga sudah kerjasama dengan mereka dan beberapa industri.
Ini adalah metode pembelajarannya, ini saya loncat aja. Jadi semua pelatihan DIC itu harus menggunakan metode pembelajaran ini. Ini adalah program yang berjalan Bapak Ibu sekarang ya, terutama di bidang pembelajaran AI gitu ya. Jadi kerjasama dengan Kemendikbud, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, teman-teman yang berniat yang masih semester 5 ya, insya Allah akan launching dalam waktu dekat. Kita dapat untuk batch ini, untuk AI Talents itu sekitar 100 mahasiswa gitu ya, untuk studi independen kami mengambilnya. Kemudian kerjasama juga dengan Kominfo, kerjasama juga dengan beberapa industri, dan mungkin kabar gembira buat teman-teman mahasiswa ini mungkin 2023 IC nanti ada e-sport competition. Nah, biasanya kalau udah e-games, e-sport ini rame nih teman-teman ya, nanti kita informasikan lebih lanjut. Ini adalah portofolio kita di 2022, Bapak dan Ibu. Sekali lagi, alhamdulillah, ini kita sudah diterima oleh BRIN gitu ya, dan IC ini menjadi salah satu mitra BRIN untuk penelitian di bidang pembelajaran AI. Ya, jadi kemudian ini juga di Kementerian Agama, Bapak Ibu, waktu itu kita mengisi acara pembukaan kompetisi sains. Jadi di beberapa acara besar kementerian kita juga sudah mulai perform untuk menarik minat baik pemerhati pendidikan, pemegang kebijakan maupun praktisi pendidikan untuk mulai masuk ke dunia AI. Kemudian juga kita kolaborasi dengan Epson Bapak Ibu, terutama tadi untuk pengembangan IoT untuk beberapa produk Epson. Jadi mungkin next produk Ibu Dokter, tinggal 5 menit. Baik, ini 2 menit lagi Bu Sri. Ya, jadi Epson itu menitipkan beberapa tenaga kerjanya untuk mengimprove beberapa produk. Jadi kalau produk yang Epson hasilkan itu kan banyak kan kayak proyektor gitu ya Bapak dan Ibu, itu yang paling mahal adalah lampunya, ya kan? Karena dia punya masa hidup yang tertentu. Nah, biasanya di perguruan tinggi atau yang banyak menggunakan proyektor itu kan harus manual. Jadi harus kita matikan sendiri, harus kita hidupkan sendiri. Next produk dari Epson mungkin akan udah nggak pakai sentuhan lagi, tapi pakai sensor. Jadi begitu kita masuk di ruang kelas, dia otomatis nyala. Begitu kita keluar dan nggak dipakai 2 menit, itu otomatis akan mati. Nah, ini yang kita kerjasamakan dengan Epson. Yamaha, Bapak Ibu juga masuk sekarang untuk quality control beberapa produk. Jadi tidak lagi menggunakan mata telanjang gitu ya untuk melihat ini produk udah oke apa tidak, tapi udah menggunakan sistem. Nah, jadi kita ininya object vision gitu ya. Jadi ini juga, tapi bagusnya teman-teman di Yamaha, Bapak dan Ibu, mereka tuh tidak beli sistemnya, tapi berusaha membuat. Betul ya Bu ya? Ya. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus buat Ibu Doktor Baik. Luar biasa. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari narasumber kedua, Bapak Adi Praditya MPD. Beliau adalah Kepala Training dan Certification pada PT Sair International. Selamat pagi menjelang siang Bapak Adi Praditya. Pagi juga Bu. Pagi, Padi. Pagi Bu Baik. Ya, luar biasa. Ya. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan singkat CV Bapak ya. Beliau adalah Kepala Training dan Certification pada PT Sahir International, pendidikan S1 Manajemen Pendidikan dari Universitas Islam Negeri Jakarta, kemudian S2 Manajemen Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta. Saat ini tadi sudah saya sampaikan sebagai Kepala Training dan Sertifikasi pada PT Sair International hingga saat ini. Dan beliau juga adalah dosen pengajar mata kuliah aplikasi komputer akuntansi di program vokasi Universitas Indonesia dari Agustus 2015 sampai saat ini. Dan beliau juga banyak sebagai narasumber di workshop-workshop, antara lain diberikan tentang workshop dan sertifikasi Sahir bagi siswa SMK se-Jakarta Selatan di Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan.
Kemudian beliau juga narasumber seminar dan workshop Zahir, mungkin ini Zahir ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Budi Luhur. Begitu juga training sebagai trainer software akuntansi Zahir pada dosen kampus Universitas Pancasila, dan banyak lagi beliau sebagai narasumber. Yang terakhir ini adalah tentang seminar prospek peluang lulusan akuntansi di era digital akuntansi dan kunjungan industri online Politeknik Negeri Semarang. Demikian luar biasa pengalaman beliau, dan waktu tempat kami persilahkan Bapak Adi Praditya MPD. Baik, terima kasih atas waktunya MC dan Pak Busri ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini ya kita masih diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan seminar ya. Mungkin kalau secara secara ilmiahnya kita hanya berbagi saja gitu ya, diskusi mengenai artificial intelligence ya mengusir dunia bisnis. Mungkin tadi gitu ya sudah dijelaskan juga oleh Bu Baikhana ya yang secara panjang lebar gitu ya mengenai AI dan penggunaannya ya di dunia teknologi. Yang terhormat kepada Bu Dekan Bapak Dekan ya, Bu Dekan Bu Tuti dari Unsurya, sekaligus juga Bapak Dekan Pak Endang. Mungkin Pak Endang sudah pernah kenal dengan CEO Zahir ya, Muhammad Ismail, yang sebelumnya mungkin sudah pernah kerjasama dengan Zahir juga. Sekaligus juga Kapolri Manajemen ya Bu Rita dari Unsurya, sekaligus juga Pak Ali ya dari Unpam, sekaligus juga mungkin yang saya kenal juga dari Kapolri Akuntansi pasti ya, dia sebenarnya dulu sering pernah ketemu juga di beberapa acara gitu ya di kampus, dan memang pernah juga gitu ya kita ketemu di di pelatihan Jaya juga seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya nih dari Unsurya ya, gitu kan yang sudah membekali mahasiswa sekaligus juga membekali kita ya, gitu kan mengenai ini. Izin share screen ya. Sebelumnya memang kalau secara pendidikan sebenarnya saya bukan dari akuntansi memang, tapi karena memang tiap hari di akuntansi gitu ya, artinya adalah bisa karena terpaksa dan bisa karena terbiasa, gitu aja sih gitu ya. Artinya dari sisi pengalaman mungkin lebih banyak gitu ya, tapi dari sisi teoritis dengan praktis saya lebih banyak belajar sendiri seperti itu ya. Sebelumnya memang saya juga kalau secara kasat mata sebenarnya saya pernah menjadi muridnya Bu Waikane juga ketika waktu di S1 gitu. Jadi artinya mungkin sekarang ini saya hanya berbagi pengalaman dan diskusi aja gitu ya mengenai AI ini seperti itu. Oke, izin share screen. Oke, mungkin tadi sudah panjang lebar ya dijelaskan Bu Baikhana. Mungkin saya hanya menjelaskan sedikit mengenai aplikasi AI gitu ya untuk dunia bisnis, sekaligus juga apa sih yang mungkin akan dipersiapkan ya gitu kan. Mungkin di sini juga kan ada beberapa mahasiswa dari manajemen dan beberapa dari mahasiswa yang lain ya. Nah, mungkin nanti kita bisa diskusi bagaimana hal apa sih yang mungkin nanti kita bisa siapkan gitu ya untuk menghadapi AI ini ya seperti itu. Oke, mungkin tadi sudah dibahas gitu ya oleh Bu Baikhana bahwa secara secara pekerjaan memang ada beberapa yang mungkin hilang ya secara secara teknologi, walaupun memang kemarin pun pada saat COVID itu juga sama, artinya beberapa posisi gitu ya di pekerjaan mungkin hilang gitu ya sampai banyak yang hilang pekerjaannya, sekaligus ada beberapa pekerjaan yang tercipta gitu ya dari teknologi dan COVID ini seperti itu ya. Oke, yang pertama gitu ya dari sisi dari sisi saya. Nah, saya mungkin berbicara dari sisi dulu ya perkembangan dengan teknologi dengan masalah dulu seperti itu ya. Nah, mungkin sekarang ini kan sudah banyak ya gitu kan ada yang namanya robot dengan automationnya. Jadi pada saat kita sendiri
mungkin ke dunia industri gitu ya, banyak yang istilahnya menggunakan teknologi robot ya untuk menjalankan pekerjaan manusia, sekaligus juga mungkin otomasi pada data. Misalkan pada saat kita sendiri gitu ya masuk misalkan kepada marketplace satu industri gitu ya, pasti mungkin ada yang namanya chatting. Nah mungkin chatting ini gitu ya pada saat uh, pertanyaan itu mungkin hanya template saja, misalkan hanya bergerak di bidang usaha apa, atau misalkan menanyakan mengenai solusi pada satu masalah, mungkin masih bisa dibantu. Tapi kalau sudah terperinci gitu ya, memang ada ada keterbatasan gitu ya dari sisi otomatisasinya, artinya adalah masih membutuhkan otak manusia gitu ya untuk bisa menjalankan otomasi di robot atau otomatisasi seperti itu ya. Mungkin yang kedua adalah gitu ya, perkembangannya sekarang gitu ya, orang tidak lagi memikirkan bagaimana menyimpan data segala macam gitu ya atau big data, tapi sekarang sudah banyak menggunakan cloud atau server ya, cloud, connectivity dan kolaborasi. Jadi artinya mungkin Facebook tidak lagi memikirkan bagaimana penyimpanan datanya gitu ya. Nah, tapi sepuas hati kita gitu ya, kita hanya upload hanya update status atau misalkan hanya update foto saja segala macam gitu ya. Nah, maka semua tersimpan di server Facebook seperti itu. Lalu yang kedua gitu ya, AI juga menghubungkan gitu ya bagaimana konektivitas. Jadi artinya adalah secara secara teknologi misalkan kayak media sosial gitu ya, itu juga sebenarnya sudah menggunakan AI. Jadi artinya secara Facebook misalkan nih kita pengen tahu oh ternyata yang SMK-nya di sini mana atau misalkan yang wilayah ini mana. Nah, itu juga kan sebenarnya kan dari sisi industri gitu ya sudah menggunakan AI juga. Artinya secara codingan mereka sudah mampu gitu ya menggabungkan antara alamat yang antara alamat yang Jawa segala macam sampai mungkin yang ada di Jakarta gitu ya. Dan kolaborasi artinya secara sistem juga semuanya sudah kolaborasi ya antara teknologi dengan codingan dari sisi spesifik datanya seperti itu ya. Mungkin ini hanya spesifik khusus gitu ya. Mungkin yang ketiga dari segi accounting atau tax standar. Jadi artinya adalah dari sisi accounting mungkin kan sekarang ini kan sudah banyak ya perkembangan perkembangan dari sisi peraturan. Misalkan ternyata pada saat kita sendiri membangun usaha gitu ya harus punya ini segala macam ya seperti itu gitu ya. Sekaligus juga misalkan di sisi akuntansinya gitu ya. Mungkin dari sisi peraturan di di teks standarnya gitu ya, misalkan sekarang PPN sudah menjadi 10%. Nah, bagaimana itu istilahnya perkembangan tersebut itu bisa masuk ke teknologi AI juga seperti itu ya. Gitu kan itu challenge di industri di AI-nya. Nah, ini gitu ya. Yang keduanya adalah gitu ya dari sisi behavior gitu ya. Jadi artinya adalah AI juga sebenarnya gitu ya membawa kita untuk untuk lebih banyak gitu ya beradaptasi atau berpopulasi ya gitu kan, atau di istilahnya secara ini adalah beradaptasi dengan teknologi gitu ya. Nah, mungkin dari sini misalkan gitu ya dari sisi perkembangannya ada misalkan gitu ya di sini 277 manusia seperti itu ya. Nah, dari sisi mobile connection-nya gitu ya ada 370 miliar seluler mobile connection. Artinya adalah dari sisi teknologi gitu ya AI ternyata membawa kita gitu ya untuk terbiasa menggunakan handphone gitu ya lebih banyak daripada jumlah manusianya. Artinya jumlah manusia lebih sedikit tapi pengguna mobile connection lebih banyak gitu kan daripada jumlah populasinya gitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiganya adalah gitu ya. Nah, dari sisi media sosial juga sama. Artinya adalah di sini ada sekitar 204 gitu ya user internet yang aktif. Jadi memang kebanyakan gitu di Indonesia gitu ya sudah membawa kita lebih banyak beradaptasi dengan internet. Jadi semuanya pasti ada di internet gitu ya. Dia istilahnya mau dia mau dia mencari misalkan lokasi di mana atau misalkan mencari sesuatu pengetahuan tentang apapun gitu ya pasti menggunakan internet seperti itu. Mohon maaf bisa di mute dulu. Oke ya, nah itu mungkin dari sisi internet usernya seperti itu ya, gitu kan. Jadi artinya adalah orang lebih lebih penting ketinggalan lebih penting ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Jadi karena memang handphone itu udah segalanya. Artinya orang tidak mau dompet pun sebenarnya sekarang sudah banyak transaksi menggunakan
handphone juga ya seperti itu. Nah, di sini juga sama gitu ya, dari sisi perkembangannya ada 191 gitu ya aktif sosial media user. Jadi artinya banyak sekali Indonesia yang mungkin sekarang kan udah banyak ya gitu kan secara milenialnya banyak menggunakan TikTok, mungkin menggunakan Facebook dan segala macam gitu ya untuk bisa menggunakan sosial media media sosialnya, sekaligus juga untuk pemasaran di industrinya. Jadi artinya sekarang sudah banyak gitu ya pemasaran yang melakukan di media sosial seperti itu. Oke, dari sisi marketplace gitu ya, mungkin sekarang kan sudah banyak ya, jadi artinya kita tidak perlu lagi ke toko buku, mungkin ke toko elektronik dan segala macam gitu ya, cukup buka handphone saja. Misalkan kita butuh berelektronik, misalkan ke Bukalapak segala macam, hanya tinggal klik saja maka sudah muncul seperti itu ya, gitu kan di kita seperti itu ya. Atau misalkan kita butuh obat gitu ya, cukup buka aplikasi saja gitu ya dengan teknologi AI-nya, misalkan dia butuh penyakit di apa gitu ya, maka nanti dia akan mencarikan obatnya apa, maka nanti sudah muncul di aplikasinya seperti itu ya. Mungkin ini dari sisi marketplace-nya. Nah, ini di tahun 2020 gitu tantangannya adalah gitu ya, Indonesia akan menjadi peringkat keempat gitu ya, peringkat keempat negara yang paling banyak industri dari luar. Artinya mungkin sekarang ini gitu ya, kita lebih banyak konsumtif di bidang teknologi. Makanya gitu ya, dari situ mungkin mungkin dari dari negara Cina, mungkin dari negara Amerika, mungkin dari negara Thailand atau Jepang atau yang lainnya, itu akan berbondong-bondong ke Indonesia untuk bisa membuat industri di Indonesia, karena secara Indonesia gitu ya, nanti di tahun 2050 akan menjadi peringkat keempat gitu ya pengguna media sosial terbanyak seperti itu. Makanya gitu dari sini, dari sisi pemasaran pun atau dari sisi AI pun itu akan banyak bermunculan seperti itu ya. Tapi mungkin secara industri di AI gitu ya, mungkin secara penggunanya juga sudah sudah banyak ya gitu Indonesia, cuma secara penggunaan lebih rincinya masih banyak kendala atau masih banyak keterbatasan. Nah, ini juga sama gitu ya, dari sisi penggunaan misalkan dari sisi teknologinya gitu ya. Mungkin misalkan pada saat ternyata nih gitu ya, dari sisi perencanaan perusahaan gitu ya, atau misalkan dari sisi transaksi perusahaan, misalkan hari ini gitu ya ada ada biaya entertain misalkan di Sumatera. Nah, maka dari sisi dari sisi teknologi itu akan di sini akan mencatat gitu ya di softwarenya sebagai sebagai pengeluaran. Nanti dari situ akan istilahnya menyambung juga misalkan ke government gitu ya, bagaimana mungkin dari sisi pajaknya, mungkin dari segi accounting service-nya, mungkin dari segi auditornya gitu ya. Nah, dari situlah gitu ya, mungkin dari sisi manajemennya gitu kita bisa merencanakan bagaimana pengeluaran itu bisa diminimalisir sekaligus juga pendapatan bisa dinaikkan gitu ya, mungkin dari sisi manajemen untuk di perencanaan keuangannya. Nah, kita masuk ke AI. Nah, AI itu apa gitu ya? Nah, itu adalah gitu ya, di sini proses simulasi of human intelligence process by mesin, especially komputer gitu ya. Jadi artinya ternyata nih gitu ya, kita mensam gitu ya rumus ini dengan rumus ini, maka si AI pada sisi teknologinya akan memproses apa yang kita cari seperti itu ya. Atau misalkan tadi misalkan pada saat dari sisi pemasaran misalkan gitu ya, kita mau memasarkan satu produk misalkan di sisi waktunya gitu ya. Ternyata gitu ya, dari sisi ads atau misalkan dari sisi Google gitu ya, banyak orang yang viewersnya terbanyak kita misalkan pada malam hari. Nah, kita bisa menyeting gitu ya pada saat misalkan pemasaran gitu ya, di industrinya gitu ya. Nah, itu menggunakan AI gitu ya. Nah, itu memasarkan pada sisi waktunya. Ternyata kita harus harus memasarkan produk ini misalkan di malam hari, karena secara viewersnya misalkan masih banyak nih seperti itu ya gitu ya. Nah, mungkin logika mudahnya adalah AI ini kalau kalian punya punya handphone gitu ya. Nah, sukses itu mungkin nggak sebanyak yang kita bayangkan. Jadi ketika misalkan kita punya produk gitu ya, atau misalkan kita punya produk yang ditawarkan kepada semuanya gitu ya, nggak langsung dibeli semua orang, tidak. Jadi mungkin sukses itu gitu ya pasti berlibat-libat, ada masalah segala macam gitu ya. Nanti itu akan menemukan titik
untuk pencerahannya seperti itu. Ketika misalkan ada orang usaha, nggak setiap hari mungkin ada customer yang banyak, tapi pasti akan ada sedikitnya, atau mungkin setiap hari ada juga yang pembelinya kurang banyak gitu ya. Nah, nanti dari situlah kita bisa banyak belajar dan kita bisa meningkatkan kualitas dari sisi pemasaran dan yang lainnya gitu ya, untuk bisa kesuksesan dari diri kita. Oke, dari sekarang silahkan gitu ya, pikirkan gitu ya dari hal kecil, lalu ternyata kita butuh kompetensi misalkan dari sisi komunikasi untuk bahasa Inggris, nah berarti kita butuh TOEFL, atau misalkan dari sisi teknologi kita butuh audit keuangan, nah tarik gitu ya, misalkan dari sisi sertifikasi untuk CMA gitu ya, manajemen risiko, atau misalkan nanti yang audit keuangannya seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya gitu ya. Terima kasih atas waktunya gitu ya. Semoga nanti kita bisa banyak diskusi aja ya gitu kan, dari sisi bisnis dan AI-nya seperti itu gitu ya. Semoga nanti bisa diskusi lebih banyak ya di tanya jawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi Praditya MPD. Berikan aplaus dulu. Iya, terima kasih atas paparannya. Terima kasih yang telah membuka wawasan kita semua tentang pentingnya AI atau Artificial Intelligence, karena keberadaannya sangat membantu suatu bisnis dalam pengambilan keputusan seperti menyangkut bagaimana menentukan tren pasar, perilaku konsumen, betul ya Pak Adi? Kemudian perencanaan keuangan, perencanaan penjualan, perencanaan marketing, ya, dan membantu dalam audit pemasaran, audit keuangan perusahaan, khususnya dalam pengumpulan data ya Pak Adi. Namun tidak perlu khawatir bahwa dalam menganalisis keuangan, laporan keuangan tetap oleh manusia. Begitu yang disampaikan oleh Bapak Adi. Jadi begitu juga untuk konsumen sangat terbantu dalam mencari barang kebutuhannya. Sehingga kehadiran AI ini sudah menjadi kebutuhan di abad 21. Terima kasih sekali lagi Pak Adi atas informasi dan ilmu pengetahuannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari narasumber ketiga, yaitu Bapak Tri Agus Setiawan, MKOM. Selamat siang Pak Tri Agus. Halo, selamat siang Ibu. Mohon maaf menunggu lama, ini Bapak yang terakhir. Tapi sebelumnya izinkan saya menyampaikan singkat CV Bapak. Ya, silakan Ibu. Baik Pak, terima kasih. Ini luar biasa pengalaman beliau. Pertama-tama kita akan mulai dengan pendidikan dari Pak Tri Agus Setiawan. Bachelor degree di Informasi Sistem dari Universitas Nusa Mandiri, begitu juga Master degree in Computer Science dari Universitas Nusa Mandiri. Kemudian expertise-nya, pengalaman beliau ini sangat menyangkut tentang platform knowledge, programming, machine learning, software engineering, business intelligence, big data analytics ya, betul. Kemudian big data arsitektur, kemudian modeling tools, familiarities, kemudian application server, web server, dan masih banyak lagi keahlian beliau. Berikutnya untuk beliau juga sebagai trainer ya. Trainer yaitu pada PT Brantas Abi Praya sebagai data visualization using Tableau desktop, kemudian juga di BNI Syariah, kemudian di Kemendikbud dalam hal Certified Data Science Practitioner. Begitu juga di banyak sekali ini. Mungkin kalau saya baca bisa habis waktu ini Bapak. Mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan bagaimana pengalaman Bapak baik sebagai trainer maupun dalam menjalankan proyek-proyek. Yang terakhir menjalankan proyek dari Menteri Kesehatan Indonesia, yaitu dalam hal layanan data integration dan predictive analytics pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan. Luar biasa. Mungkin kita langsung persilahkan karena teman-teman kita mahasiswa dari Unpam dan juga Unsurya ingin segera mendengarkan dari Bapak. Waktu tempat kami persilahkan Bapak Tri Agus.
Baik, Ibu Sri, terima kasih atas waktunya. Dan mohon izin Bapak Ibu semuanya untuk saya bisa memulai. Sebelumnya saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita masih dalam tetap keadaan yang sehat walafiat, semangat. Ya, di waktu yang singkat ini saya mohon izin untuk bisa sharing dari beberapa experience dan beberapa pembelajaran yang sudah saya lewati gitu ya. Sebelum itu saya akan oh ya, salam hormat dulu kepada Bapak atau Ibu Dekan, Ibu Tuti dan Pak Endang, Bapak Ibu Kaprodi, Unsurya dan Unpam, singkat saja. Lalu Bapak Ibu Panitia dan Narahubung, serta rekan-rekan mahasiswa semua ya, yang hari ini mengikuti seminar Artificial Intelligence ini ya, dan khususnya juga kepada pemateri pertama dan kedua, Bu Dr. Baik Hana. Salam kenal Ibu. Salam kenal. Siap. Collaboration Biasa. itu yang saya underlying. Yes. Oke. Yang kedua Pak Adi Praditya. Salam kenal Pak Adi. Salam kenal Pak. Sehat selalu Bapak dan Ibu semuanya. Oke, sebelumnya saya mohon izin Ibu Moderator, Bu Sri, biasanya kalau saya sharing, event di seminar di beberapa instansi, saya ingin audiens saya ini aktif merespon saya. Jadi saya nggak mau bicara sendiri doang nih gitu. Ya, nah, gimana maksudnya Mas Awan? Jadi nanti saya coba minta kepada teman-teman untuk aktif ketika saya bertanya, gitu ya, secara apa yang saya narasikan, apa yang saya bawakan, gitu ya. Nah, nanti untuk sesi tanya jawab mungkin bisa disesuaikan dari komponen atau waktu yang sudah ditentukan. Begitu ya, Bu Sri ya? Oke, rekan-rekan semuanya, mohon izin saya untuk share screen. Bisa terlihat, Bapak Ibu? Iya, bisa. Oke. Tadi ada beberapa yang sudah disampaikan oleh Dr. Baik dan Pak Adi untuk pengantar dari artificial intelligence intelijensianya itu. Di waktu ini, di hari ini saya akan coba sharing sedikit terkait fraud detection for business. Jadi bagaimana sih latar belakang dari AI itu yang harus teman-teman pelajari, even itu yang memang latar belakangnya dari orang IT ataupun memang non IT gitu ya. Ini semua bisa dipelajari karena saat ini banyak perangkat atau tools yang memang bisa menghandle teman-teman untuk mempelajari hal ini. Nah, saya akan mencoba untuk mengangkat topik fraud detection for business-nya untuk mengkaitkan apa yang umumnya sudah digunakan di industri ini gitu ya. Mohon izin dan salam kenal untuk rekan-rekan semuanya. Saya ini biasanya dipanggil Awan ya, Bapak Ibu. Awan atau Mas Awan silakan ya, karena memang saya juga masih unyu-unyu ya, masih muda. Oke, ini beberapa singkat saja untuk beberapa pengalaman saya secara experience-nya juga. Terakhir untuk update project-nya, saya sedang menjalani project integrasi data warehouse sekaligus deskriptif analitiknya di Kementerian Tenaga Kerja Pusdatik yang ada di Gatot Subroto ya. Jadi itu terakhir belum saya update sih untuk proyeknya. Singkat saja, ini beberapa experience untuk sebagai trainernya, pengajarnya gitu ya, yang kami lakukan di Multimatics. Jadi Multimatic itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang edukasi dan training provider gitu ya, sekaligus juga untuk sekaligus juga untuk berafiliasi sertifikasi. Kami sudah berpengalaman ya kurang lebih 20 tahunan ya untuk bisa sharing di berbagai industri. Oke, harapan dari singkatnya paparan yang saya sampaikan di sini, rekan-rekan semuanya, teman-teman nanti bisa mengetahui bagaimana fraud detection itu dikerjakan, ya, dibuat seperti itu. Lalu di dalam fraud detection itu apa yang harus disiapkan dari datanya. Nah, lalu apa nih yang nantinya teman-teman akan menemukan di dalam pembelajarannya nanti ketika mengolah data. Nah, data ini menjadi yang harus kita
rekan-rekan garis bawahi gitu. Ya, working imbalance data apa sih itu? Nanti kita coba bahas. Lalu kita coba memahami bagaimana meningkatkan keberhasilan deteksi di dalam bisnis dengan metode-metode algoritma machine learning, fraud detection algorithm in action, yang nantinya harapannya teman-teman setidaknya bisa memahami alur dari pembelajaran untuk menunjang ya kegiatan artificial intelligence. Oke, saya mau mencoba mendengar respon dari rekan-rekan mahasiswa atau audiens saat ini. Ini ditanya oleh Opa yang memahami artificial intelligence juga. Kata Opa ini, apa sih fraud? Rekan-rekan mohon respon di chat meeting sepemahaman dari rekan-rekan semuanya. Jadi saat ini saya membebaskan literasi ya, sepemahamannya dulu. Jadi nggak perlu kita cari, oh berdasarkan ini Mas Awan. Nggak dulu deh, itu nanti secara formalnya ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang saya minta untuk 238 partisipan kurang lebih yang saat ini masih standby untuk bisa membantu untuk respon. Saya coba monitoring. Apa sih fraud itu? Silakan diketik di chat meeting. Ayo teman-teman dari Universitas Unsurya dan Unpam. Fraud itu permasalahan. Oh, itu pakai tanda tanya. Nanya lagi berarti. Fraud itu permasalahan. Oke, jawab saja dulu. Oke, silakan. Yang lain, ayo. Saya tunggu responnya. Apa itu fraud? Ini hal fundamental yang harus rekan-rekan pahamin ya. Fraud sama dengan penipuan, gangguan. Good. Tira, Unpam. Good. Ayo, teman-teman unsur ya. Silakan. Fraud sama dengan manipulasi, Sudir _ Unsurya. Good. Fraud sama dengan kecurangan atau pencurian. Oke, good. Tindakan penipuan. Bagus. Oke, ada yang menarasikan panjang. Good ya. Jadi rekan-rekan di sini tidak ada yang salah. Kita lesson learn ya. Seandainya gagal atau salah misalnya dalam menjawab, kita cepat belajar untuk bisa melakukan perbaikan gitu ya. Fraud sama dengan tindakan penipuan yang sengaja dirancang. Tipuan, penipuan, kecurangan, fraud, penipuan. Oke. Ini kalau di dalam algoritma word embedding di text mining ya, rekan-rekan ini bisa dirangkum bahwa fraud ini kita nyari secara tokenized nih, yang paling banyak dokumen atau datanya di sini apa yang jawab? Yaitu penipuan. Ya. Nah, kalau ditanya fraud, oke, thank you yang sudah merespon ya. Beberapa persen yang dari hadir. Jadi kalau ditanya fraud itu apa? Fraud itu adalah sebuah penipuan gitu ya. Fraud itu adalah penipuan ya. Nah, yang dilakukan dengan berbagai cara. Nanti penipuannya di mana itu adalah objeknya. Even itu penipuannya di ATM ya, yang disebut dengan apa gitu ya. Even penipuannya di di keuangan, di sistem ya, macam-macam deh gitu ya. Nah, nanti kita lihat tuh jenis-jenis dari fraud itu sendiri apa. Nah, itu penyajian laporan keuangan secara palsu itu juga fraud ya. Nah, jadi banyak sekali ya, tinggal kita kaitkan objeknya di mana gitu. Tapi fraud itu sederhananya adalah tindakan penipuan atau kecurangan. Oke, good. Rekan-rekan, selanjutnya nih, kenapa sih kita harus mengetahui fraud? Pertama, yang harus diketahui dari organisasi di sini adalah revenue yang dari ini studi yang saya baca dari jurnal McKinsey ya, yang diterbitkan oleh McKinsey. Dia bilang organisasi ini mengalami kerugian gitu ya sebanyak 5% dari pendapatannya setiap tahun. Ya, jadi mengapa itu fraud? Karena memang secara kalau lihat bisnis itu kan tujuan utamanya kalau kita ingin mendapati istilahnya adalah kesejahteraan, kita harus bisa di dalam bisnis itu meningkatkan revenue atau increase revenue, atau sebaliknya kita decrease cost. Nah, dua pendekatan itu dari objektif utama ya yang harus kita ketahui. Nah, maka fraud ini menjadi penting nih rekan-rekan. Ya, fraud ini menjadi penting karena menurut banyak penelitian, salah satunya diterbitkan oleh McKinsey ini, organisasi itu
bisa mengalami kerugian setiap tahunnya gara-gara fraud gitu. Yang kedua, faktanya diprediksi biaya fraud ini di UK ekonomi ini di UK gitu ya, setiap tahunnya itu mengalami kerugian 73 euro ya, billion. Jadi ini angka yang cukup besar ya. Lalu berikutnya juga bisa dikatakan fraud ini menjadi problem yang serius atau permasalahan yang penting kita kuasai, yang penting kita ketahui gitu ya, untuk kita bisa menyelesaikan problem fraud ini di masing-masing organisasinya. Karena banyak perusahaan yang memang saat ini sudah fokus untuk bisa menyajikan deteksi fraud. Nah, salah satunya saya sharing sedikit di salah satu industri di BUMN, yaitu saya sebut saja BUMN-nya adalah Jasara Harja. Bapak Ibu ada yang tahu Jasara Harja? Silakan, jika Bapak Ibu tahu, Jasara Harja itu perusahaan yang bergerak di bidang apa? Silakan diketik rekan-rekan. Jasara Harja itu, oke, good, asuransi ya, asuransi kecelakaan. Nah, itu lebih tepat. Asuransi luas ya rekan-rekan ya, asuransi kendaraan, asuransi kematian gitu ya, kesehatan atau kecelakaan. Oke, asuransi yang memang dimiliki negara, yang diolah oleh BUMN kita, bahwa kalau kita ini kan ya, setiap kita yang memiliki kendaraan, even itu motor atau mobil, di situ kita bayar pajak. Rekan. Terima kasih. Terima kasih kepada para narasumber yang menjawab pertanyaan satu. Kita aplaus dulu ya, ini luar biasa peserta dari pagi sampai sekarang ini masih bertahan di atas 200, luar biasa. Karena menariknya ya, buat saya juga menarik karena hal ini baru ya bagi beberapa peserta di sini. Oke, kita berikutnya mungkin saya bacakan saja ya pertanyaan berikutnya dari Muhammad Rizal Unsurya. Izin bertanya, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Baik Hana Susanti, Master of Sciences, bahwa dalam ASEAN, AI adoption Indonesia belum terlalu banyak dibandingkan negara Singapura, Malaysia, dan Vietnam, terutama di sektor financial service. Kenapa Indonesia belum banyak mengadopsi AI, dan apakah tantangan penerapan AI di Indonesia? Silakan Ibu Dokter. Baik, saya izin share screen lagi nih Bu. Siap, Ini Ibu. sebenarnya ya yang kita obrolin banyak dengan teman-teman di pemangku kebijakan, bahwa ada beberapa lag, memang ada beberapa kekurangan kita untuk pengembangan AI ini. Pertama, untuk di bidang pendidikan, lack of curriculum system kita belum punya, lack of teachers as a trainer kita belum punya, environment AI belum punya, dan juga AI ekosistem mungkin kita belum punya. Dan yang paling ini mungkin teman-teman sampai tahun 2018 kita tuh belum menyentuh AI as a kebijakan. Mungkin Mas Awan dan Mas Adi sudah tahu ya. Nah, alhamdulillahnya tahun 2020 sudah keluar Seranas AI. Nah, ini yang menjadi prioritas waktu itu untuk pengembangan AI kita sampai 2025. Layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan, dan kota pintar, smart city. Nah, sejak ada Seranas inilah mulai ya komunitas-komunitas AI sekarang udah bermunculan ya Mas Awan ya, di Depok dengan Depok Wali, kemudian di Jogja Kalasan Wali, kemudian di Medan dan lain sebagainya, sudah luar biasa. Nah, kita sebenarnya banyak bekerja di AI tapi terserak gitu mungkin ya Mas Awan kalau kesimpulan saya. Jadi kita tuh terserak di banyak tempat dan banyak model. Ada yang startup, ada yang gabung ke menjadi bagian dari perusahaan besar, kemudian ada juga sekarang digital marketing menjadi sesuatu yang hampir di semua perusahaan itu sudah menggunakan itu gitu ya, layanan kesehatan dan lain sebagainya. Jadi kita sebenarnya tidak ketinggalan, hanya tidak terprofiling dengan baik gitu. Mudah-mudahan dengan ada satu data Indonesia, itu profiling data kita akan menjadi lebih baik gitu. Jadi mungkin kita tidak ingin berkeluh kesah bahwa kita ketinggalan, kita kurang dan lain sebagainya. Teman-teman, sekarang kita ke depan aja gitu ya, bahwa apapun yang kita lakukan sekarang itu sudah
terfasilitasi gitu ya. Masing-masing kementerian sepertinya sekarang punya banyak program. Kementerian Perindustrian hampir setiap saat membuka pitching. Ada 1000 dana gitu ya untuk pengembangan startup baru di Kementerian Perindustrian. Kemudian kementerian yang sama juga memfasilitasi startup yang berkompetisi seperti Hannover Messe dan lain sebagainya. Itu hampir setiap tahun dikirim. Kemudian Kominfo itu dengan Digital Talent Scholarship. Mereka itu punya target 1 juta talenta AI di 2025. Jadi luar biasa. Teman-teman bisa ngikutin program itu secara gratis. Ya, banyak banget kegiatannya yang Digital AI Scholarship di Kementerian Perindustrian. Kementerian Pendidikan sekarang dengan dengan share of authority ke Pemda-Pemda itu juga untuk SD, SMP itu sekarang sudah mulai diarahkan untuk yang ini gitu. Jadi AI Research in Education. Jadi Intelligent Online Education, Virtual Laboratory, kemudian serious game, kita namanya serious game karena anak-anak senangnya dengan game gitu ya. Jadi kita coba mengadaptasi game ini ke dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin hal-hal semacam ini mudah-mudahan bisa mempercepat adaptasi dan penggunaan AI di Indonesia. Jadi dengan hadirnya talenta-talenta baru, baik dari pendidikan maupun dari non pendidikan lewat lembaga pelatihan, itu akan muncul talenta baru untuk mengisi ruang-ruang kosong tadi. Ya, kalau sekarang perbankan misalnya Mas Awan ya sudah banyak yang menggunakan AI, kemudian juga bidang-bidang lain, transportasi, kita sekarang udah pesen tiket, pesen apa segala macam itu juga sudah online semua dengan menggunakan sistem. Saya pikir itu nanti akan menjadi trigger gitu ya untuk menjadi percepatan bagaimana adaptasi dari bidang AI ini di Indonesia. Kita ketinggalan dulu mungkin iya, tapi 2-3 tahun ini saya pikir sudah banyak ya peningkatan yang luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya Unsurya dan Unpam ini justru untuk mempercepat lagi teman-teman ya. Sedikit mungkin Bapak Ibu ini yang diharapkan dari kecerdasan artifisial ini adalah kompetensi multidisiplin. Tadi sudah jelas Mas Awan sudah cerita panjang lebar, kemudian Mas Adi sudah cerita panjang lebar juga bahwa ya ini nggak bisa berdiri sendiri gitu. Di belakangnya tetap arsiteknya itu adalah orang-orang yang punya kompetensi keahlian memang di situ. Misalnya Mas Awan ya di matematik dan data ya emang ya datanya dari Mas Awan gitu. Kita meng-create sistem aja. Nah, bagaimana meng-create-nya perlu beberapa kompetensi. Nah, kompetensi ini tidak bisa monotasking tapi multitasking. Dan itu bisa dipelajari, bisa. Misalnya tadi Mas Awan cerita tentang Python segala macam. Di IC teman-teman saya jamin bisa belajar Python dengan sangat mudah karena kita sudah menyediakan medianya, kita sudah menyediakan modulnya, kita sudah siapkan tutornya. Jadi satu aja asal Anda mau belajar aja gitu ya. Ayo belajar mulai apapun latar belakang keahlian kita tapi juga harus multidisiplin tadi. Mas Adi misalnya dia MPD loh gitu ya, tapi jago gitu untuk buat satu ekosistem yang luar biasa gitu kan. Saya juga bukan orang AI teman-teman semuanya, saya bukan orang AI, seorang pendidikan, latar belakang saya juga jauh, ternyata begitu dipelajari bisa juga gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih tidak lagi kita terpaku pada masa lalu gitu ya, udah hayu sekarang, karena kalau enggak kita ketinggalan. Ingat 2025 tinggal 3 tahun lagi gitu ya, di saat semua orang sudah bicara tentang sistem. Pilihan kita ada 2, mau jadi user sejati atau mau jadi orang yang menjadi makernya ya, kita yang menggunakan atau kita berusaha supaya orang menggunakan apa yang kita lakukan ya. Jadi belum ketinggalan lah kalau ini, dan nggak boleh ketinggalan ya Mas Awan, Mas Adi, Bu Sri mungkin setuju dengan saya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Dokter. Setuju, Baik. Dokter. Ya, setuju ya. Jadi bukan ketinggalan tapi butuh waktu ya Bu ya. Yes. Ya. Dan sekarang Tetap waktunya ya. optimis ya. Baik. Ya, baik. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga, yaitu dari Mas ini teman Sudir
dari Unsurya, oke, Mas Sudir ya. Skill apa saja yang dibutuhkan untuk menghadapi era society 5.0? Saya sebagai mahasiswa yang bukan jurusan teknologi informasi, bagaimana cara kami mengupdate kemampuan digitalnya? Terima kasih. Mungkin tadi sudah sebagian terjawab oleh Ibu Doktor Baik ya, atau mungkin mau ditambahkan lagi bagi pembicara mungkin Ibu Doktor Baik? Iya, kalau saya gitu, Mas mungkin Mas Awan nanti dan Mas Adi bisa menambahkan. Sekarang, oh ya, satu lagi kita punya ini, satu lagi nih saya pengen biar lebih jelas gitu ya teman-teman. Kita mengembangkan satu sistem rekrutmen gitu ya. Satu sistem rekrutmen berbasis AI, namanya AI rekrutmen. Nah, jadi AI rekrutmen ini kita khususkan memang untuk menganalisa data untuk merekrut karyawan. Gitu. Nah, bagaimana AI recruit ini bisa berjalan gitu ya, tergantung dari kemauan klien. Misalnya saya kasih contoh, mohon maaf saya sebut merek terus dari tadi nih, saya mah lemes kalau kata orang Sunda mah ya. Jadi contoh misalnya salah satu BUMN bidang farmasi, dia biasanya mendapatkan apa ya, kalau dia buka lowongan itu bisa 30.000, 40.000 yang lamar ya untuk posisinya 10. Dulu dia membutuhkan waktu berbulan-bulan gitu ya untuk menyeleksi secara administratif. Nah, sekarang kita bantu dengan AI Recruit. Nah, seperti apa profil karyawan yang akan mereka terima? Yang agak surprise bagi kami sebagai pengembang sistem, mereka tuh nggak butuh IP tinggi, teman-teman. Ya, yang ada di depan. Jadi dia maunya orang yang bagaimana, karena nanti kita akan analisa berdasarkan video yang dia kirim. Satu, dia butuh ini nih, ya, orang yang bisa berkolaborasi. Ya, ini nih. Ya, jadi yang leadership-nya tinggi, satu. Yang kedua yang bisa beradaptasi, kompetisi ininya begini, leadership-nya begini, adaptifnya begini, dan lain sebagainya. Jadi semua based on system. Jadi di antara persyaratan tadi, ternyata IP dan IPK itu di bawah gitu. Jadi mereka tuh hampir tidak menyentuh itu, tapi ternyata soft skill. Ya, jadi mohon teman-teman sekarang mulai menata diri. Melatih kemampuan soft skill yang kalau saya pikir dari satu BUMN besar yang menggunakan AI Recruit ini mungkin ini akan menjadi model gitu loh, model penerimaan dari masing-masing BUMN lain, atau mungkin kalau sekarang tes PNS juga nggak ada tes kompetensi kayak matematik kan, enggak, mereka ngelihatnya umum aja gitu. Jadi soft skill, kalau menurut saya sih soft skill. Ya kan, dan itu harus disiapin. Itu sih, Bu. Baik. Terima kasih. Baik, Dokter Baik. Jadi sudah terjawab pertanyaan dari Sudir bahwa tidak perlu khawatir, yang diperlukan adalah soft skill, kemauan, kreativitas, komunikasi, asertif, begitu ya Ibu? Ya. Berpikiran positif. Baik, terima kasih Ibu Dokter. Kita langsung aja, karena ini ada 10 pertanyaan ya Bu ya. Luar biasa ini ya. Dari pertanyaan keempat dari Ade Rizky Wibowo dari Unpam, bagaimana cara AICI mengembangkan AI di Indonesia mengingat luasnya wilayah Indonesia? Dan apakah AICI bekerja sama dengan lembaga serupa di negara ASEAN khususnya? Oke. Silakan. Baik. Ini nasib jadi pembicara satu nih, Mas Awan, Mas Adi ya. Jadi ini nanti berikutnya kita bagi kepada narasumber berikutnya. IC bagaimana mengembangkannya? Satu kata tadi Mas Awan udah bold sebenarnya, itu kolaborasi. Jadi sekarang IC tidak bisa berdiri sendiri, teman-teman semuanya. Tidak bisa. Negara ini terlalu luas untuk dikerjakan oleh UI sendiri gitu ya. Sekarang kita punya partner, kemarin Desember mungkin Bapak Ibu juga tahu, ada satu organisasi namanya Aptikom, Asosiasi Perguruan Tinggi Komunikasi dan Ilmu Komputer gitu ya. Itu meminta IC untuk presentasi. Waktu itu mereka munas di Bali.
tanggal 5 sampai 6 Desember kemarin. Itu saya datang untuk presentasi IC ini seperti apa. Alhamdulillah teman-teman semuanya, sekitar 52 perguruan tinggi ya di bawah Aptikom itu minta MOU gitu. Jadi itu dari seluruh Indonesia. Dan itu kita kolaborasi mengembangkan AI ini di daerah masing-masing. Bagaimana caranya? Itu sangat-sangat sederhana aja gitu. Saya pingin supaya gosip atau pengembangan AI ini tidak hanya berkembang di Jakarta, Bandung, Surabaya, enggak, tapi juga di luar Jawa. Jadi kita menjalin kerjasama dengan teman-teman perguruan tinggi. Kenapa perguruan tinggi? Karena disitulah ada limpahan SDM yang luar biasa. Kan gitu. Jadi biasanya kalau perguruan tinggi sudah meng-create program, menawarkan ke pihak lain itu lebih mudah dalam tanda petik. Gitu ya. Jadi mereka mengembangkan IC seperti IC, tapi mungkin tidak selengkap IC juga nggak apa-apa, di kampusnya masing-masing mereka meng-create akan meng-create program-program yang kita supervisi dari AI, dari IC, dari UI gitu ya. Jadi semua under validasi oleh IC, tapi untuk kontennya mereka ngembangin sendiri-sendiri. Nah, yang sudah berjalan itu teman-teman Semarang, Pangkal Pinang, Palu, Makassar, Pekanbaru, ya ini sudah akan mulai bulan Maret di tahun ajaran baru perguruan tinggi. Jadi mereka bikin semacam sentra AI and robotik gitu di perguruan tinggi masing-masing. Disitulah kemudian SDM-nya berkumpul, entah dosennya, entah mahasiswanya, untuk menjadi sebuah inkubator bisnis. Kalau misalnya ada program yang menarik, kami bawa ke UMG Idea Lab untuk pitching. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita lewat MBKM tadi, karena IC salah satu mitra di MBKM, di studi independen, di akhir kegiatan MBKM, kita memberikan semacam proyek untuk mereka membuat sistem atau keluaran yang berbasis AI. Bisa NLP, bisa misalnya aplikasi, kemudian ada yang bikin media pembelajaran berbasis VR AR. Nah, di batch 2 kemarin itu terkumpul 40 proyek ya dari teman-teman mahasiswa di MBKM. Nah, proyek itu dikerjakan secara kelompok, Pak, Bapak dan Ibu. Dan saya tidak ingin mereka berkelompok satu kelompok dengan teman seuniversitasnya, enggak. Jadi semuanya udah ngumpul dah itu dari Sabang sampai Merauke, ada yang dari Banten ngumpul sama Semarang, satu Pekanbaru dan lain sebagainya. Jadi kita harapkan kolaboratif kooperatifnya itu berjalan, kerjasamanya juga berjalan. Dari 40 proyek itu, Bapak Ibu, 5 itu diinkubasi oleh UMG sebagai startup baru. Nah, ini yang saya maksudkan dengan kolaborasi tadi, nggak bisa sendiri gitu. Jadi kalau tadi apakah bekerja sama dengan pihak luar? Yes, Pemda, kementerian, perguruan tinggi lain, sekolah, LSM, kemudian industri ya. Jadi itu semua kita ajak untuk berkolaborasi. Apakah dengan ASEAN? Belum. Ya, belum nyampe sana, Bapak Ibu ya. IC masih mengurusi negara Republik Indonesia dulu deh, gitu ya. Kita belum bekerja sama dengan teman-teman di ASEAN. Ada sih yang datang dari Filipina, Bu Sri, Mas Awan dan Pak Adi, tapi terus terang itu belum mampu kita tangan kita belum mampu lah untuk menjangkau di sana. Saya bilang saya mau menguatkan IC ini di Indonesia aja dulu. Jadi belum ya teman-teman, kalau untuk Indonesia yes, tapi untuk ASEAN not yet. Belum, soon lah. Gitu ya. Itu Bu Sri, terima kasih. Ya, baik Bu Doktor. Nah, pertanyaan kelima ini sebenarnya sudah terjawab, yaitu dari Santria Wipri Unsurya. Dalam pemaparan bahwa pengembangan dilakukan lebih banyak secara mandiri. Adakah peran serta dan dorongan nyata dari pemerintah dan dalam pengembangannya? Tadi sudah terjawab ya Ibu Doktor ya. Apakah Indonesia termasuk yang telat dalam pengembangannya atau setara dengan negara lainnya? Mungkin bisa dijawab singkat Bu. Atau dari Pak Tri silakan. Atau Ibu Doktor nanti berikutnya. Pertanyaan ke-6 untuk Pak Adi. Ya, silakan Ibu Doktor. Ditambahkan sedikit aja. Ya.
ketinggalan enggak lah ya Mas Awan ya, betul. kita punya SDM canggih gitu sekarang gitu ya, ketinggalan enggak, hanya tidak terdokumentasikan di satu wadah aja kali ya Mas Awan ya, mungkin nanti Mas Awan nambahin yang lebih banyak berkecimpung di dunia data nih, data is treasure gitu ya, sekarang harta karun data itu, siapa yang menguasai data itu yang menguasai dunia gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih ketinggalan enggak, hanya kita memang tidak terprofiling aja kalau menurut saya. Silahkan Mas Awan mungkin menambahkan ini kondisi kita gimana. Ya, jadi mohon izin ya Bapak Ibu ya. Begini, kalau ditanya tertinggal, Indonesia ini sebenarnya bukan tertinggal, betul yang disampaikan oleh Bu Dokter Baik. Ya, jadi memang belum tersampaikan saja informasinya seperti layanan-layanan publiknya nih. Contoh, seperti mohon izin ya, saya menyampaikan tadi di Jasara Harja. Ya, Jasara Harja itu kan salah satu layanan pemerintah melalui BUMN kan. Nah, seperti itu contohnya. Atau misalnya contoh lain, misalnya, nah, Kemenkumham nih. Kemenkumham itu sudah kemarin beberapa sharing ini dari kementerian. Dia itu kan regulator untuk membuat aturan hukum gitu ya, aturan mainnya gitu. Nah, itu dia bisa memberikan layanan publik dengan chatbotnya. Itu ya Mas Awan ya. Atau Luar biasa ya Bu. kalau ini Anda butuh konsultasi dokter. Nah, kalau misalnya rekomendasinya butuh konsultasi dokter, baru dia akan ke Puskes 1, Vaskes 1. Jadi harapannya antrian di Vaskes 1 nggak terlalu panjang. Jadi yang di Vaskes 1 itu hanya yang butuh dokter aja. Tapi kalau kayak saya misalnya, oh butuh tambahan dana cash, ya tinggal minta suami kan gitu ya Bu Retna ya. Atau misalnya Anda hanya butuh istirahat, ya sudah Mas Awan, jangan kolek data terus ya, jangan dibikin algoritma terus, istirahat gitu kan. Jadi nggak usah ke Vaskes 1. Jadi hal-hal seperti itu menjadi perhatian kita. Yang kedua, macam self dokter ya. Iya. Ya? Jadi self service, self dokter. Kemudian nanti gunaan selanjutnya adalah memberikan rekomendasi Bapak dan Ibu. Jadi dari data kesehatan yang kita dapatkan, itu kita bisa ternyata memberikan tadi rekomendasi gitu Mas Awan. Jadi misalnya di daerah A biasanya di bulan Februari itu malaria lagi banyak loh, itu udah tren 10 tahun terakhir. Maka Pemda harus bersiap-siap dong, jangan nunggu bulan Februari baru ngefogging kan gitu ya. Jadi harus misalnya dimulai dari sebelum nyamuknya berkembang. Nah, jadi sistem rekomendasi itu diharapkan supaya healthcare di Indonesia itu bisa lebih efisien gitu ya, tapi tanpa menambah beban dari belanja negara untuk hal-hal yang sebenarnya bisa di-prevent oleh sistem. Itu sih untuk healthcare ya, saya jawabnya secara umum aja, Bu Sri. Enggak, saya kembalikan ke Bu Sri. Oke, terima kasih. Mungkin menambahkan aja gitu ya dari sisi kesehatan ya. Memang kan sekarang kan sudah banyak ya gitu kan aplikasi-aplikasi yang istilahnya secara menggunakan AI juga, misalkan kayak Halodoc atau misalkan kayak apalah gitu ya yang mungkin digunakan untuk kesehatan. Kayak kemarin misalkan gitu ya, ketika COVID kan nggak bakal mungkin kita bermudah-mudah semuanya ke rumah sakit gitu ya. Cukup misalkan dengan chatting room saja misalkan gitu ya, ditanya penyakitnya apa, udah berapa kali, entah mungkin gejala apa segala macam, maka diberikan obat. Artinya dari situlah gitu ya pengguna AI untuk kesehatan juga sudah difungsikan dengan baik gitu ya. Secara secara di teknologinya gitu ya. Nah, mungkin dari sisi manusia gitu ya, mungkin kalau misalkan memang secara ternyata dia udah parah muncul segala macamnya, mungkin nanti bisa diajukan misalkan ke rumah sakit mana gitu ya. Itu mungkin secara teknologi AI sudah sudah ada ya gitu kan dengan kesehatan seperti itu. Itu saja kali teman dari saya. Baik, terima kasih Ibu Dokter dan Pak Adi. Kita lanjut ke pertanyaan ya, karena ini menyingkat waktu. Dari Tira, dari Universitas Unpam, maaf, nama Tira dari Universitas Pamulang. Bagaimana kaitan AI dengan rupiah digital? Bagaimana kelebihan dan kekurangannya, dan bagaimana jika terjadi fraud? Jadi ini untuk Pak Tri ya. Silahkan Pak Tri. Ya, peran dari AI di dunia digital, khususnya di yang tadi ya. Misalnya mungkin bisa kita lihat dari ini ya.
cryptocurrency Ya. atau misalnya ya cryptocurrency itu kan banyak Kripto, ya. salah satu ini ya untuk kita melakukan investasi gitu. Perannya di situ bisa kita melakukan sebuah prediksi kapan kita beli, kapan kita jual. Bisa membuat pekerjaan minim kesalahan dan negatif bergesernya tenaga kerja manusia dengan mesin yang akan mengakibatkan pekerjaan yang terdampak ke depannya mengalami kemiskinan. Oke. Apa solusi yang dapat diberikan kepada para pekerja yang berdampak yang notabene ke depannya peran teknologi menjadi lebih tinggi dalam dunia perbisnisan? Terima kasih. Mungkin silakan Ibu Doktor Baik. Nanti masing-masing memberikan statement, closing statement-nya setelah itu. Ya. Baik, Bu Sri, terima kasih. Saya akan jawab ini dengan sebuah pengalaman aja. Ya, ini baik. pengalaman nyata waktu saya TOT yang kedua untuk AI ini di Shenzhen. Waktu itu kita berkunjung ke sekolah, gitu ya, ke SMP. Jadi mereka punya sekolah pilot gitu, piloting untuk pembelajaran AI ini. Saya ketemu dengan anak kelas 1 SMP, ya 13 tahun kurang lebih, laki-laki. Saya bilang, Anda lagi ngapain gitu kan? Terus dia bilang, saya lagi bikin sistem. Sistem apa? Saya bilang, saya mau ngebantu ibu saya. Jadi ibu saya itu dia punya bakery, Bu. Jadi perusahaan roti yang dikelola oleh keluarganya. Jadi di situ ada ibunya, ada tantenya, ada omnya dan segala macam gitu ya. Ada tantenya yang bertugas menunggui tokonya, ada omnya yang bertugas untuk nganter-nganterin kalau ada pengantaran, kemudian ada satu lagi tantenya yang membuat roti di belakang gitu ya, dan ibunya sebagai kasir gitu. Saya bilang, kalau kamu bikin sistem, ya kan, maka kan toko roti ini akan jadi otomatis, ya kan? Nganggur dong om sama tante kamu, saya bilang gitu. Ini anak 13 tahun, Bapak dan Ibu dan teman-teman. Dia bilang, enggak dong, gitu. Kok bisa? Saya bilang gitu. Kan digantikan oleh sistem. Yang bikin roti kan nanti robotnya. Yang nganterin kan nanti automatic delivery sistemnya gitu ya. Kemudian yang nungguin di toko bisa jadi robot, nggak perlu lagi om sama tante kamu kerja di situ. Dia bilang enggak. Karena apa? Karena nanti tante saya yang bertugas bikin roti, dia akan riset untuk membuat menu-menu baru. Ya kan? Jadi nggak hanya rasa coklat, strawberry, blueberry, enggak, tapi dia akan riset nanti, nge-mix dengan menggunakan sistem yang saya buat. Om saya yang tukang nganterin, dia akan riset kira-kira daerah ini yang paling laku roti jenis apa. Di daerah B yang laku roti jenis apa. Nanti itu dikumpulin, jadi ibu saya tahu hari ini dia bikin roti jenis ini, rasa ini sekian %. Tapi di weekend misalnya bisa jadi selera orang berubah. Itu akan jadi tugas om saya. Nah, kemudian kalau yang di kasir nggak perlu ibu saya, tapi ibu saya mikirin dia akan buka cabang di mana nih. Ya, bukan hanya di sini aja Bu, di Shenzhen, tapi dia bisa nanti ekspansi ke daerah lain dan lain sebagainya. Ini pemikiran anak 13 tahun Bapak dan Ibu. Ini kan luar biasa, ya kan? Jadi dia tidak memikirkan nanti tante-tantenya itu akan kehilangan dan menjadi pengangguran dan lain sebagainya, tapi dia akan berpikir lebih gitu. Itu mungkin yang dimaksud tadi lost and new job yang creation gitu. Jadi dia berhenti jadi tukang bikin roti tapi menjadi researcher untuk mencari menu-menu baru, ya kan? Nah, cara pikir seperti ini yang harusnya kita miliki Bapak dan Ibu dan teman-teman gitu ya. Bagaimana meng-create new job untuk mengembangkan bisnis yang ada gitu. Jadi nggak selalu sistem itu akan menggantikan manusia, enggak, tapi manusianya yang harus beradaptasi dan mengembangkan apa yang dia kembangkan sekarang dengan menggunakan teknologi. Ini saya jawab umum aja ya Bapak Ibu ya, mungkin bisa dicerna masing-masing gitu. Ini anak 13 tahun, harusnya anak 20 tahun, 19 tahun harusnya lebih maju dari ini pikirannya kan gitu. Itu saja sih Bu kalau untuk menjawab teman ini ya yang tadi dampak dari AI ini. Itu sih kira-kira Bu Sri, saya kembalikan ke Bu Sri, silakan. Iya, terima kasih Dokter Baik.
sekalian untuk closing statement-nya kepada semua pembicara tentang apa sih dampak dari artificial intelligence ini di dalam dunia bisnis. Mungkin saya mulai dengan Ibu Dokter dulu lagi, kemudian setelah itu Pak Adi dan Pak Tri. Silakan Bu. Baik, teman-teman semuanya, closing statement dari saya. Revolusi industri 4.0 sudah masuk, society 5.0 harus kita kuasai. Jadi yang nggak ada kata lain, bersiap untuk kolaborasi, meningkatkan soft skill, dan jangan hanya terpaku pada satu keterampilan aja. Harus mulai dengan multi kompetensi dan multitasking. Nah, bagaimana caranya? Sekarang sudah banyak ya program-program di Indonesia Bangkit, Google Bangkit gitu ya, Intel dan lain sebagainya, itu programnya banyak banget. Jadi mulai sekarang cari informasi yang lebih untuk mempersiapkan kita semuanya menghadapi era society 5.0. Jadi teknologi konvergensinya bukan di mesin tapi di manusia kembali. Gitu aja Bu Sri, terima kasih. Terima kasih Bu Dokter. Buat mindset yang lebih positif menjadi competitive advantage ya, bahwa AI ini harus kita kuasai ya. Prinsipnya satu, kolaborasi. Yang kedua, harus memiliki haus belajar dari skill set yang menopang ya. Skill set yang menopang terkait dengan implementasinya AI ini. Sehingga pemahaman sekaligus implementasinya bisa sejalan dengan baik gitu ya. Nah, teman-teman yang memang latar belakangnya non-IT, jangan khawatir untuk bisa memaksakan kita punya kemauan yang kuat untuk belajar lebih giat lagi ya terkait tadi skill setnya yang memang saat ini ditopang banyak sekali tools yang bukan dikhususkan untuk orang IT saja. Jadi orang non IT pun, nah ini pengalaman pribadi sedikit ya Bu. Jadi ada peserta, saya sebut mohon izin dari BPJS Kesehatan, itu ada beberapa dokter yang memang belajar. Notabene mereka kan tidak memiliki latar belakang IT, tapi mereka ikut belajar bersama kami untuk dia bisa melakukan sebuah predictive analytic gitu. Dia bisa melakukan prediksi A, prediksi B, diambil datanya dari dia punya data. Nah, BPJS Kesehatan itu memiliki jutaan data atau yang begitu banyak, begitu besar. Mereka yang notabene-nya non-IT, yang orang kesehatan gitu ya, bisa gitu. Bahkan saya ngajarinya pakai Python gitu. Nah, artinya di sini kita tumbuhkan kemauan yang kuat untuk kita bisa menguasai pasar. Nah, AI ini menjadi material yang memang kedepannya itu dibutuhkan banget sih. Mungkin kurang lebihnya begitu, Bu Sri dan Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas closing statement-nya. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, mahasiswa Unsurya dan Unpam, mari kita berikan aplaus kepada para narasumber yang telah berpartisipasi dalam webinar nasional ini. Luar biasa. Ya. Terima kasih hadirin yang saya banggakan. Ibu Bapak, mahasiswa Unsurya dan Universitas Pamulang yang saya cintai. Demikian webinar nasional Artificial Intelligence menguasai dunia bisnis. Semoga bermanfaat ilmu yang telah diberikan oleh para narasumber hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber, Bapak Ibu serta seluruh peserta mahasiswa Unsurya dan Universitas Pamulang yang sampai detik ini masih di atas 200. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Dan untuk 5 pemenang kuis tadi, yang pertama Putri Nisrina Salsabila, selamat. Yang kedua Hendrik Wahyu, ketiga Nurlia, keempat Riza Aprilianta Dewi, dan yang terakhir, yang keempat Riza Aprilianta Dewi, yang kelima Alfiah Nashiwa. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para pemenang. Untuk diinfokan, panitia akan menghubungi para pemenang untuk memberikan hadiah voucher. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga acara webinar nasional sebagai wujud kerjasama Universitas Pamulang
dan Universitas Dirgantara Mahakal Surya Dharma ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Dirgantara Mahakal Surya Dharma, serta para narasumber yang luar biasa telah mengisi materi pada hari ini. Terima kasih juga kepada moderator. Tidak lupa seluruh panitia webinar nasional yang telah bekerja keras sehingga terwujudnya webinar nasional ini dan seluruh hadirin yang telah berpartisipasi. Semoga acara hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya selaku MC meminta maaf apabila terdapat kekurangan dalam acara ini. Izinkan saya membacakan pantun. Jalan-jalan ke Jati Asih, jalannya sama Ratu. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu Ya, terima kasih semuanya. Mohon pamit Terima ya. kasih. Mohon izin, Terima Lem. kasih Ya. semuanya.